Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab fikih bermadhab. InsyaAllah nanti kita akan membicarakan tentang kelebihan bahasa Arab. Namun sebagai pengantar, kita akan melihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hambanya. Pertama, kita sepakat bahwa tidak semua makhluk Allah itu satu tingkatan. Walaupun mereka sejenis, kita semuanya manusia, para nabi juga manusia. Mana yang lebih mulia? Para nabi. Kenapa para nabi lebih mulia? Allah pilih mereka dan Allah jadikan mereka sebagai manusia yang lebih mulia dibandingkan manusia yang lain. Ada banyak dataran di muka bumi ini. Ada negara Indonesia, ada negara kanan kirinya, banyak sekali. Namun tidak semua tanah di muka bumi ini memiliki nilai yang sama. Walaupun semuanya adalah dataran. Ada tanah yang dimuliakan oleh Allah dan ada tanah yang di situ Allah tidak memberikan kemuliaan. Mana yang lebih mulia, kota Mekah dengan kota selain Mekah? Kita jawab kota Mekah. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakannya. Mana yang lebih mulia, Baitul Maqdis dengan yang selain Baitul Maqdis, selain kota Mekah? Jawabannya Baitul Maqdis. Karena Allah muliakan Baitul Maqdis. Demikian pula ada banyak waktu, ada hari Sabtu, ada hari Ahad, ada hari Senin dan seterusnya. Dan di situ ada hari Jumat yang merupakan hari istimewa. Hari Jumat dibandingkan dengan hari yang lain lebih mulia yang mana? Hari Jumat. Nah, ini semuanya mengantarkan kita kepada satu kesimpulan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia memilih apa saja yang Dia kehendaki. Maka bagian dari bentuk ridha kepada Allah adalah ketika kita ridha kepada pilihan Allah. Dan kita berikrar raditu billahi rabba. Kita ridha Allah sebagai Rabb kita. Pembuktian bahwasanya kita ridha kepada Allah adalah kita ridha apa yang dipilih oleh Allah. Maka kita merasa memuliakan tanah suci Mekah, kita memuliakan Baitul Maqdis, kita memuliakan Lailatul Qadar sebagai waktu yang terbaik di kalangan waktu yang lain. Kita memuliakan hari Jumat. Kita memuliakan masjid. Kita memuliakan tempat-tempat yang istimewa. Termasuk kita memuliakan manusia yang istimewa sesuai dengan pilihan Allah. Anda ridho enggak kalau bahasa Arab sebagai bahasa terbaik? Anda ridho atau tidak kalau disebut bahasa Arab sebagai bahasa terbaik? Ya, di sini ridho enggak? Yang ridho boleh angkat tangan. Masya Allah. Insya Allah semuanya ridho ya. Kalau saya bertanya di sini mungkin semuanya menyatakan dengan sepakat ridho. Akan berbeda kalau saya bicara di Maskam atau ketika saya bicara di masjid-masjid yang di situ orang liberal dominan. Mereka akan protes. Kenapa Anda bisa sebut bahasa Arab sebagai bahasa yang paling baik atau bahasa terbaik? Apa alasannya? Kalau saya sebut Allah pilih itu sebagai bahasa kitab suci Al-Quran. Sementara kitab Al-Quran adalah kitab terbaik. Dan Allah jadikan bahasa Arab bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran berbahasa Arab. Masih banyak orang yang enggak ridho. Sehingga kalau dia enggak ridho, kenapa kamu enggak ridho dengan pilihan Rabbmu? Sementara kita secara lisan mengatakan raditu billahi rabba. Kita ridha Allah sebagai Rabb kita. Maka seharusnya kita juga ridha dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan melihat
Bagaimana hikmah Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Bagi yang punya buku silakan dibuka halaman 43. Tafadhal, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi. Amin. Walakum bimithlin. Kelebihan bahasa Arab. Allah menyebut bahasa Arab dengan bahasa yang al-mubin. Sebelumnya 43. Hikmah Al-Quran diturunkan berbahasa Arab. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan kedua, apa hikmah Allah menurunkan Al-Quran berbahasa Arab? Berangkat dari sini kita akan menggali sisi keistimewaan bahasa Arab sehingga Allah memilihnya sebagai bahasa Al-Quran. Sebelum melihat sisi keistimewaan bahasa Arab, salah satu hal penting yang perlu kita tanamkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di alam ini dan Allah yang paling berhak untuk memilih siapa di antara makhluknya yang memiliki keunggulan melebihi yang lain. Ada miliaran manusia, tentu saja derajat mereka tidak sama. Allah berhak memilih siapa di antara mereka yang berhak menjadi nabi dan rasul. Ada ribuan bahasa di alam ini dan Allah berhak memilih bahasa mana yang paling layak untuk kitabnya. Kita yang hanya berposisi sebagai hamba hanya bisa menerima dan sama saja sekali tidak berhak mengkritik. Sajanya dibuang dan sama sekali tidak berhak mengkritik. Semacam ini Allah ajarkan dalam firman-Nya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Tuhanmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia memilih sesuai yang Dia kehendaki. Mereka tidak bisa menentukan pilihan. Quran Surat Al-Qasas. Quran Surat Al-Qasas ayat 68. Ketika Allah sudah memilih, manusia bisa protes nggak? Bisa protes atau tidak? Secara komentar bisa. Tapi realnya nggak mungkin. Saat Allah memilih Al-Quran pakai bahasa Arab, kenapa sih kok Al-Quran pakai bahasa Arab? Kamu komentar nggak komentar, tetap Al-Quran bahasa Arab. Karena keputusan Allah tidak bisa dibatalkan oleh hamba. Itulah makna Allah Al-Aziz, zat yang maha perkasa. Dan di antara makna Al-Aziz adalah izzatul qahr. Allah punya kuasa untuk menetapkan. Dan hamba enggak bisa menolak. Karena mereka hanyalah hamba. Andaikan manusia sejagat semuanya sepakat untuk membatalkan bahasa Arab sebagai bahasa Quran, terjadi atau tidak? Tidak akan terjadi. Karena Allah sudah tetapkan. Selanjutnya. Karena itu, alur berfikir yang berhak terkait realita Al-Quran bukan bertanya, apa kelebihan bahasa Arab sehingga Allah memilihnya untuk bahasa Al-Quran. Akan tetapi, cara berfikir yang tepat bahwa dengan Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, itu sudah sangat cukup untuk menjadi dasar yang menunjukkan bahasa Arab memiliki banyak kelebihan. Baik, paham ya? Jadi bukan mempertanyakan, apa sih kelebihan bahasa Arab kok sampai dipilih oleh Allah? Lah justru dipilih oleh Allah itu sudah menunjukkan kelebihannya. Cukup dengan pertanyaan kayak gitu ya? Baik. Sehingga justru ketika bahasa Arab dipilih oleh Allah sebagai bahasa Al-Quran, apakah kamu sudah tidak merasa cukup itu bukti ketika Allah yang milih? Berarti bahasa Arab adalah bahasa yang punya keistimewaan. Saya bukan orang Arab. Lahir dari dua orang tua Jawa, kakek nenek saya dari bapak maupun ibu juga Jawa semua. Saya nggak tahu ya, Simba saya itu apakah nggak tahu Majapahit yang mana, saya nggak tahu. Karena biasanya secara nasab kita tidak begitu menjaga sebagaimana nasabnya orang Arab. Maka pembelaan saya terhadap bahasa Arab bukan karena kepentingan saya punya cipratan keturunan Arab, enggak ya. Dilihat dari mukanya kan ada Arabnya enggak? Jawa Timuran Mas. Jadi kalau kayak gini disebut Arab ya Arab maklum aja. Jadi saya tidak punya kepentingan sepeser pun dengan masalah barangkali dia punya keturunan Arab, ingin membela hegemoni Arab, belas sama sekali. Tapi karena ini adalah bahasa Al-Quran yang digugat oleh sebagian orang liberal, di bagian itulah kita sebagai muslim layak untuk memberikan pembelaan. Nah, upaya yang bisa kita lakukan sedikit hanya ini. Kita menunjukkan Allah memilih bahasa Arab melebihi bahasa yang lain, maka nalahumul khiyarah, dan manusia enggak punya
hak untuk menolak, tidak punya hak untuk mengkritik. Ketika Allah sudah putuskan Al-Quran berbahasa Arab, nah kamu mau apa? Maka lahumul khiyarah. Baik, sekarang kita akan lihat kelebihan bahasa Arab. Dari penjelasan tadi bukan berarti bahasa Arab nggak punya kelebihannya. Sekarang kita akan lihat kelebihan bahasa Arab. Kelebihan bahasa Arab. Allah menyebut bahasa Arab dengan bahasa yang al-mubin, yang artinya bahasa yang bisa menjelaskan. Allah berfirman, bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab yang mubin. Quran Asy-Syu'ara ayat 195. Ibnu Faris, salah satu ulama bahasa, menyatakan, falamma khassa jalla thana'uhu al-lisan al-arabiyya bil bayani ulima anna sa'iral lughati qasiratun anhu wa waqi'atun dunahu. Ketika Allah Ta'ala memilih bahasa Arab untuk menjelaskan firman-Nya, menunjukkan bahwa bahasa-bahasa yang lainnya kemampuan dan tingkatannya di bawah bahasa Arab. Baik, sehingga andaikan Quran itu diungkapkan dengan selain bahasa Arab, maka akan kesulitan untuk menjelaskan. Ya, karena bahasa Arab ini punya kemampuan untuk menjelaskan lebih detail dengan ungkapan yang lebih ringkas. Ungkapannya ringkas, tapi ketika menjelaskan itu bisa memberikan makna yang global, makna yang lebih luas. Sebab begini ya, kemampuan bahasa itu kan bertingkat-tingkat. Dan konon katanya itu tergantung dari salah satu faktornya adalah usia. Bahasa itu semakin tua maka kemampuannya dalam menjelaskan makin bagus. Ya, wallahu alam, ini ahli bahasa yang bisa ngukur. Ada banyak sekali bahasa Jawa yang kalimatnya ringkas dan dia bisa menjelaskan. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi panjang. Gitu. Contohnya apa? Ya? Se itu maksudnya apa? Tunggu 10 menit lagi. Hanya diungkapkan dengan kata se. Ya. Ada lagi misalnya anu. Anu itu maksudnya apa? Untuk menjelaskan berbagai macam yang tidak jelas. Dan hanya dengan satu kalimat saja atau dengan satu ungkapan saja bisa menjelaskan sebuah pernyataan yang kalau diterjemahkan dalam bahasa yang lain jadi panjang. Kunduran truk misalnya ya. Coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada orang Jakarta enggak ini? Kunduran truk itu bahasa Indonesianya apa, Mas? Paham, kunduran truk. Bahasa Indonesianya apa? Susah ya? Susah, rumit. Kita orang Indonesia aja mikir gimana? Masa tanya Boris Keraf dulu? Atau tanya siapa ahli bahasa Indonesia? Jadi ada ungkapan ringkas dalam bahasa Jawa misalnya, dia bisa menjelaskan dengan makna yang lebih global. Yang kalau itu diterjemahkan dalam bahasa yang lain nggak nemu. Itulah salah satu di antara kelebihan bahasa. Jadi bahasa itu punya kemampuan yang bertingkat. Nah, selanjutnya. Di antara sisi penunjangnya, bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat tua dan terjaga. Dan semakin tua sebuah bahasa akan semakin kaya dengan kosakata, semakin sempurna gramatikalnya dan banyak simbol-simbol makna. Kita simak keterangan As-Suyuti yang memuji kekayaan linguistik dalam bahasa Arab. Lianna law ihtajna ila an na'bira 'anis sayfi wa awsa an nu'abbira 'anis sayfi wa awsafihi bil lughatil farisiyyati lamma amkanana dzalika illa bismin wahidin wa nahnu nadhkuru lis-sayfi bil arabiyyati sifatin katsiratan. Ketika kita sifat bil arabiyyati sifatin katsiratin. Ketika kita hendak mengungkapkan kata pedang dengan bahasa Persia, kita tidak akan bisa menceritakannya kecuali hanya dengan satu kata. Sementara kita bisa menyebut kata pedang berikut sifat-sifatnya dengan banyak ungkapan dalam bahasa Arab. Baik, sifatin katsiratan, betul ya. Dia sebagai maf'ul bih. Nah, sifat untuk maf'ul bih. Jadi ini contoh semakin tua sebuah bahasa, maka pengaruhnya apa? Semakin kaya
kosakata. Semakin kaya kosakata. Kalau bahasa Indonesia itu usianya berapa kira-kira? Anggap Anda tarik dari mulai titik pertama adalah Sumpah Pemuda. Kita berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Waktu itu sudah ada ya? 1928. Berarti sebelumnya sudah ada bahasa Indonesia. Sebelumnya lagi kita nggak tahu. Waktu awal-awal Belanda datang, orang Indonesia pakai bahasa apa? Tapi kemampuan bahasa Indonesia, masyarakat Indonesia itu bertahap. Banyak orang Jawa masa silam yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Simba-simba yang usianya 90-an tahun, usianya sekian puluh tahun, mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Kalau berbahasa Indonesia kaku atau susah, karena ini bahasa baru. Makanya orang tua kita dulu, simba-simba kita dulu, mereka kesulitan berbahasa Indonesia. Nah, karena masih muda, yang sudah mencapai 100 tahun belum kira-kira? Anggaplah sudah mencapai 100 tahun. Maka barangkali ada beberapa kosakata yang tidak ada. Nah, ketika tidak ada kosakata itu menyerap dari bahasa yang lain. Kurang lebih seperti itu. Tapi dalam bahasa Arab karena sangat tua, Anda bisa ngukur sejak zaman siapa bahasa Arab ini sudah ada. Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari suku Jurhum. Berarti sudah ada sebelum itu. Sudah ada sebelum Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail termasuk istilahnya musta'rabah, orang yang diarabkan, dan beliau belajar bahasa Arab dari suku Jurhum yang datang dari Yaman menuju Mekah, kemudian tinggal di Mekah. Jika di zaman Ismail sudah ada bahasa Arab, sampai zaman Nabi SAW, berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Yang jelas sudah sangat lama. Itu terjaga, Pak. Nah, bahasa yang demikian tua dan terjaga, maka biasanya kosakatanya akan semakin banyak. Nah, ini disadari oleh As-Suyuti dan beliau menyebutkan kekayaan linguistik dalam bahasa Arab. Andaikan kita hendak mengungkapkan anis saif, tentang pedang, kata pedang itu banyak sekali sinonimnya dan beragam. Pedang yang kayak gini ada namanya sendiri, yang kayak gini ada namanya sendiri, yang kayak gini ada namanya sendiri. Kalau itu kita gunakan bahasa Persia, hanya satu kata saja. Tapi kalau pakai bahasa Arab, masing-masing pedang dengan gaya yang berbeda, sudah ada nama yang berbeda. Dan ini tergantung dari kebiasaan masyarakat terkait benda tertentu. Kalau benda itu tidak ada di Arab, tapi ada di Jawa misalnya ya, maka orang Jawa punya kosakata yang banyak. Misalnya ya, orang Jawa dalam mengungkapkan beras itu ada berapa? Ada banyak ya. Mulai dari gabah, setelah diselep jadi beras, dimasak jadi nasi, kajuran jadi bubur, diwadahi godong jadi lontong, dibungkus godong jadi lontong, ditambahi tempe jadi arem-arem. Ketika bungkusnya beda jadi ketupat, ketika dikeringkan jadi karak. Ada banyak sekali. Tapi ini nggak ada di Arab karena orang Arab tidak berkepentingan dengan ini. Mereka nggak punya yang kayak gini. Orang Arab makan karak itu nggak ada tuh. Minuman karak ada di Qatar ya. Itu kayak teh gitu. Baik. Jadi karena mereka tidak berkepentingan dengan itu, maka mereka tidak punya bahasa itu. Itu adanya di tempat kita. Kita lanjutkan. وكذلك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء المسميات بالأسماء المترادفة فأين هذا من ذاك وأين سائر اللغات من السعة ما للغة العرب هذا ما لا خفاء به على ذي نهية. Demikian pula kata singa dan kuda atau kata lainnya yang memiliki banyak sinonim. Sehingga bagaimana mungkin dua bahasa ini mau dibandingkan? Bahasa mana yang lebih luas daripada bahasa Arab
Ini merupakan realita yang diketahui oleh semua orang yang berilmu. Baik. Jadi semua al-asya al-musammayat, semua yang punya nama dalam bahasa Arab yang dia mutaradifah, yang punya sinonim, itu kaya sekali. Onta saja itu kan banyak sekali ungkapannya ya. Dalam bahasa kita yang cuma satu, onta gitu aja. Padahal orang Arab sendiri dalam mengungkapkan onta itu beragam. Ada onta jenis ini, maka ada istilah jamal, terus apa lagi? Ibil, kemudian him, fasyaribuna syurbal him itu onta. Nadih, terus apa lagi? Naqah, ya. Dan aneka istilah yang lain. Itu semuanya untuk nyebut, kalau dalam bahasa kita nerjemahnya sama, onta. Padahal orang Arab bisa lebih dari 5. Saya hanya nyebutkan 5, bisa lebih dari itu. Taib. Sebab benda ini adanya di sana, sehingga mereka bisa mengungkapkan dengan aneka perbedaan yang ada sedikit perbedaan, sudah beda istilah. Kita lanjutkan. Syiar Islam dan kunci memahami syariat. Mengingat Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, khazanah Islam yang menjadi kara para ulama berbahasa Arab. Menjadi karya. Karya. Yang menjadi karya para ulama berbahasa Arab. Maka bahasa Arab menjadi kunci untuk memahami itu semua. Karena itulah para sahabat menekankan agar umat Islam berusaha memahami bahasa Arab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan, "Ta'allamul Arabiyyata fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa ini bagian dari agama kalian. Al-Idah Al-Waqf. Umar juga pernah memerintahkan gubernurnya Abu Musa Al-Asy'ari untuk mengajarkan bahasa Arab kepada penduduk Irak. Amma ba'du, fatafaqahu fis sunnati wa tafaqahu fil arabiyyah wa a'ribul qur'ana fa innahu arabiyyun. Pelajarilah sunnah dan pelajarilah bahasa Arab. Pahami Al-Qur'an dengan bahasa Arab karena kitab ini berbahasa Arab. Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nah, sudah cukup dengan adanya perhatian para sahabat seperti Umar yang diakui sebagai tokoh besar dalam Islam. Orang liberal sendiri mengakui kehebatan Umar. Demikian pula orang-orang yang benci Islam mungkin dia juga mengakui kehebatan Umar. Jika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mereka akui kehebatannya memberikan penekanan semacam ini, bukankah ini sudah menjadi bukti bahwa bahasa Arab adalah kunci untuk mempelajari agama? Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Hafalkan kalimat ini ya. Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Sebab kunci untuk bisa mempelajari agama ini adalah dengan belajar bahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, para sahabat menjelaskan pakai bahasa Arab, karyanya ulama juga berbahasa Arab. Terus apalagi kuncinya kalau tidak dengan belajar bahasa Arab? Lalu Umar juga berpesan kepada Abu Musa Al-Asy'ari, fatafaqahu fis sunnah, pelajarilah sunnah. Pelajari sunnah berarti hafalkan hadis-hadis, pelajari hadis-hadis, pelajari dalil. Watafaqahu fil arabiyyah, dan pelajari bahasa Arab. Ini dua kunci ya. Belajar hadis berarti belajar teks dalil, belajar bahasa Arab berarti belajar untuk memahami teks dalil. Ibarat belajar hadis itu seperti belajar bahan, ngumpulin bahan. Belajar bahasa Arab adalah belajar gimana cara mengolah bahan. Kalau punya dua ini, maka itulah ulama yang sejatinya. Dan itulah bekal yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas dengan doa apa? Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan beliau fiddin dalam masalah agama. Artinya jadikan anak ini sebagai anak yang punya banyak dalil, paham agama, ngerti dalil. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada beliau ta'wil. Ta'wil maksudnya ilmu paham tafsirnya. Sehingga ngerti teks ayat, ngerti tafsirnya, ngerti teks hadis dan ngerti tafsirnya. Makanya kalau kita melihat tafsirnya Ibnu Abbas itu ya, sering OOT ya.
out of the box. Ya. Jadi beliau ketika menafsirkan tidak tekstual tapi memahamkan. Tidak tekstual tapi memahamkan. Contohnya, saya beberapa kali misalnya mengutip tentang tafsirnya Ibnu Abbas untuk hadis-hadis di bidang muamalah. Contoh seperti ini ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi at-ta'am hatta yastawfiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang menjual makanan sampai dilakukan istifa. Tawus bin Kaisan tanya kepada Ibnu Abbas, "Kaifa dzaka? Kenapa kok enggak boleh?" Jawab Ibnu Abbas, "Dzaka darahim bidarahim wa ta'amu murja." Karena hakikatnya itu duit ditukar dengan duit sementara makanannya tertunda. Murja artinya tertunda. Gimana cara memahaminya? Di sini ada teks, di sini ada pemahaman Ibnu Abbas. Teksnya menyebutkan tidak boleh orang menjual kembali makanan sampai dilakukan istifa. Istifa itu apa sih, Pak? Bahasa gampangnya ya, sudah diterima oleh penjual. Jadi A, B, C. A supplier, B reseller, C konsumen. B kulak dari A. Ketika dia beli dari A, maka B belum boleh menjual barang itu ke C sampai dilakukan istifa. Gitu. Bagaimana bentuk istifanya saat B sudah menerima barang itu? Ini kan teks dalil. Larangannya B nggak boleh menjual barang yang dia beli dari A sampai dia terima. Nah, saat Ibnu Abbas ditanya oleh Taus, kenapa kok nggak boleh? Ibnu Abbas bisa menjelaskan di luar teks tapi sangat menjelaskan. Karena hakikatnya duit ditukar duit dan makanannya tertunda. Anda tergambar nggak duit ditukar duit? Coba Anda fokus di B ini ya. Misalnya B beli beras 1 kintal dari tempat A. Dia transfer 10 juta. Transfer ke tempat A 10 juta, 1 kintal beras. Sudah? Lalu B sebelum menerima beras itu dia jual ke C 11 juta. Maka dia menerima 11 juta. Terus beras diantar dari A langsung ke C. Boleh nggak kayak gini? Boleh atau tidak kayak gini? Hah? Boleh atau tidak? Belum berwujud barang. Enggak boleh. Kenapa? B belum menerima. Makanya barangnya dari A langsung ke C. Enggak boleh ya. Ibnu Abbas ketika ditanya, kenapa itu enggak boleh? Kan itu sudah jadi milik B. Sejak dia beli sudah jadi milik B. Karena dengan adanya akad terjadi perpindahan hak milik. Begitu B sudah beli, dia apalagi sudah bayar 10 juta, beras 1 kintal miliknya siapa? B. Cuman dia belum menerima. Lah kenapa kok enggak boleh dijual langsung ke C? Ibnu Abbas bilang, dzaka darahim bidarahim. Karena hakikatnya duit ditukar dengan duit. Di mana duit ditukar dengan duit itu? Anda nemunya di mana? Coba di zoom B. B di zoom. Nah, zoom B tetap B ya. Nah. B ketika di zoom yang terjadi B keluar 10 juta, masuk 11 juta. Enggak pernah nyentuh barang. Maka Ibnu Abbas menafsirkan itu duit ditukar duit. Ya, tidak ada di teks tapi memahamkan. Paham ya? Nah, itu contoh bagaimana takwilnya Ibnu Abbas. Anda akan bisa merasakan, Masya Allah, secerdas inilah Ibnu Abbas. Jadi kalau kita mungkin menjelaskan, ya sesuai dengan teksnya diulang, tapi Ibnu Abbas tidak demikian. Contoh yang lain. Rasulullah SAW melarang, la yabi' hadirun libadin. Orang kota tidak boleh menjualkan barang milik orang desa. Ditanya sama perawi yang lain, walimadza, kenapa enggak boleh? Orang kota menjualkan barangnya orang desa kok enggak boleh? Maksudnya apa sih? Laisa bainahuma simsar. Tidak boleh ada makelaran di situ. Tidak boleh ada makelaran di situ. Jadi biarkan orang desa jual sendiri, enggak ada, jangan dimakelari, biarkan.
Nah, itu contoh Ibnu Abbas menjelaskan tapi di luar teks dan memahamkan. Itu yang dimaksud dengan takwil. Maka ketika orang menjelaskan tapi mengulang itu penegasan saja. Namun ketika dia menjelaskan dengan memberikan ilustrasi yang berbeda, itu akan menambah pemahaman. Dan itu berawal dari pemahaman dalam bahasa Arab. Umar berpesan kepada Abu Musa, tafaqahu sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah. Pahami sunnah, pelajari dalil dan pelajari bahasa Arab agar tidak keliru dalam memahami dalil. Sehingga gabungan dua ini, paham dalil dan paham makna dalil, akan membuat orang sempurna dalam pemahaman agamanya. Ya, akan lebih sempurna dalam memahami agama. Selanjutnya, ada jutaan karya ulama yang semuanya berbahasa Arab dan belum diterjemahkan. Tidak mungkin Anda menunggu terjemahannya untuk bisa Anda baca. Bahkan ribuan kitab itu tidak mungkin diterjemahkan karena karya semacam ini bukan konsumsi mereka yang tidak paham bahasa Arab. baik, jadikan itu quote hari ini ya. Gak mungkin semua kitab ulama diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka kalau Anda gak bisa bahasa Arab, saya nunggu terjemahan kitab ini sampai tuwek turun diterjemahkan. Karena gak mungkin diterjemahkan. Apalagi ketika diterjemahkan itu bukan konsumsi orang yang gak bisa bahasa Arab. Sebab untuk bisa baca ini ya idealnya dia punya ilmu bahasa Arab dulu, baru nanti bisa mengimbangi penjelasan yang ada di situ. Selanjutnya, Syekhul Islam menjelaskan, Inna Allaha lamma anzala kitabahu bil lisanil arabi wa ja'ala rasulahu muballighan anhu al-kitaba wal hikmata bilisanihil arabi wa ja'ala as-sabiqina ila hadha ad-din mutakallimina bih wa lam yakun sabila ila dhabtid dini wa ma'rifatihi illa bi dhabti hadha al-lisan sarat ma'rifatuhu minad din wa aqrabu ila iqamati sya'airid din. Allah Ta'ala menurunkan kitabnya berbahasa Arab. Allah menunjuk Rasulnya untuk menyampaikan Al-Quran dan juga sunnah berbahasa Arab. Allah juga menunjuk para sahabat yang pertama masuk Islam, mereka berbicara dengan bahasa Arab. Sementara tidak ada cara untuk memahami agama ini dengan benar selain dengan memahami bahasa Arab. Untuk itu, mempelajari bahasa Arab bagian dari mengamalkan ajaran agama dan jalan paling dekat untuk menegakkan syiar agama al-iqtidah. Cukup jelas ya Allah apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Quran berbahasa Arab, hadisnya berbahasa Arab, penjelasan Nabi SAW bahasa Arab. Para ulama sahabat as-sabiqun al-awwalun, as-sabiquna ila hadzal din, orang yang pertama kali masuk Islam, yang mereka tahu tentang Quran, mereka juga pakai bahasa Arab, maka tidak ada jalan untuk bisa memahami itu semuanya kecuali dengan mempelajari bahasa pengantarnya. Tidak ada jalan untuk bisa memahami itu kecuali dengan memahami bahasa pengantarnya. Baik, kita ketika mau memahami sesuatu, kita akan mempelajari bahasa pengantarnya. Sebagai contoh ya, ada gambar teknik gitu ya, misalnya ada gambar teknik. Gambar teknik kalau diserahkan kepada orang yang tukang lukis bisa nggak baca? Hah? Nggak bisa. Kenapa? Beda piranti, gitu. Beda pendekatan. Orang lukis, Pak, tolong lukiskan bangunan, ya jadi bangunan. Tapi dia tidak bisa memberikan gambar teknik. Maka bahasa pengantar sehingga gambar teknik bisa dibaca. Yang kayak gini itu pintu, yang kayak gini dan seterusnya, itu orang teknik bisa baca. Ini nggak bisa baca. Oleh karena itu, ketika kita mau memahami sesuatu, maka kuncinya adalah paham bahasa pengantarnya. Wallahu alam. Baik, insyaallah setelah ini kita akan lanjutkan, kita dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan di halaman 48. Insyaallah selesai nanti sampai yang terakhir halaman 51 ya. Jadi mungkin sedikit dipercepat untuk membacanya. Nah, hanya membaca saja maksudnya ya. Tambahannya sedikit saja. Bismillah. Fadhal. Tidak paham bahasa Arab di antara sebab kesesatan. Ribuan aliran sesat, salah satu sebabnya mereka menafsirkan Al-Quran dan Sunnah tanpa didukung kaidah bahasa yang benar. Ahmadiyah meyakini adanya nabi palsu karena mereka memahami kata khatam an-nabiyyin dengan cincin para nabi dan bukan penghujung para nabi. Baik, khatamun nabiyyin itu makna yang benar apa? Penghujung para nabi. Ahmadiyah memahami khatam nabiyyin sebagai cincin para nabi. Cincin di sini dimaknai perhiasan. Perhiasan para nabi. Maka ketika Nabi Muhammad SAW disebut sebagai khatamun nabiyyin, cincinnya para nabi, perhiasan para nabi, tidak menutup kemungkinan adanya nabi setelahnya. Sehingga mereka meyakini bahwa ada nabi baru itu bukan kekufuran. Punya keyakinan nabi baru itu bukan kekufuran. Itulah keyakinan Ahmadiyah. Nah, mereka beralasan makna khatam nabiyyin di situ bukan penutup para nabi tapi cincin para nabi. Dan itu adalah takwil yang salah karena Nabi Muhammad SAW telah menegaskan wa anal aqib alladzi la nabiyya ba'di. Aku adalah al-aqib, penghujung dan tidak ada nabi setelahku. Selanjutnya, LDII menilai sesat selain anggota kelompoknya karena kata muttasil dalam periwayatan hadis dibawa pada pembelajaran dan dakwah yang itu tidak pada tempatnya. Muttasil di situ syarat apa? Syarat ilmu yang sah dalam LDI. Musnad, mangkul, musnad, muttasil. 3M ya. Nah, muttasil di sini dijadikan syarat dalam pembelajaran. Padahal itu sebenarnya syarat terkait keabsahan hadis sehingga tidak pada tempatnya. Selanjutnya, Mu'tazilah dan kelompok penerusnya menolak hadis ahad karena salah paham dengan kata dhon. Dhon artinya dugaan. Lalu mereka anggap hadis ahad itu hadis yang bermakna dhon dan semua dhon pasti salah. Maka hadis ahad tidak bisa jadi dalil dalam masalah akidah. Itu menurut Mu'tazilah. Selanjutnya, Dai MTA menghalalkan anjing, tikus karena menelan istisna mentah-mentah. Karena itu benarlah apa yang disampaikan Imam Ayyub Asy-Sikhtiyani, ulama tabi'in, amatu man tazandaqa min ahlil Iraqi li jahlihim bil Arabiyyah. Umumnya orang yang menyimpang mengikuti aliran sesat di kalangan penduduk Irak karena mereka tidak paham bahasa Arab. nah, jadi yang kita maksud menghalalkan anjing, tikus dan seterusnya karena menelan istisna, menelan kata illa, mentah-mentah, itu ada di surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa, nah, di situ illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan. Illa di situ setelahnya kan cuma menyebutkan 4. Maka dalam pemahaman MTA yang haram cuma 4, selain itu halal semua. Sehingga anjing halal. 4 ini yang haram kan, bangkai, kemudian darah yang memancar, lalu lahmu khinzir, daging babi, dan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Selain itu halal. Sehingga apa? Anjing halal, tikus halal, kelelawar halal, semuanya halal. Kalau pakai pendekatan ini, jadi ilahnya di situ ditelan mentah-mentah. Selanjutnya, Keterangan lain disampaikan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, ulama tabi'in, muridnya Abu Hurairah, innama akhta'an nasu fi katsirin min ta'wilil Qur'ani li jahlihim bi lughatil Arab. Banyak masyarakat yang salah dalam mentakwilkan Al-Qur'an, sebabnya adalah karena mereka tidak paham bahasa Arab. Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, ahlakat humul ujmata yata'awwaluna al-Qur'ana ala ghairi ta'wilih.
Mereka sesat karena menggunakan bahasa selain Arab. Mereka mentakwilkan Al-Quran tidak sesuai takwil yang benar. Nah, ujma itu artinya penggunaan istilah yang tidak fasih, sehingga ada orang mentakwil Al-Quran yang seharusnya pakai bahasa Arab fasih tapi dibawa kepada yang tidak fasih. Akhirnya terjadi penyimpangan. Nah, selanjutnya, kecintaan ulama terhadap bahasa Arab. Kita akan simak bagaimana syahwat para ulama terhadap bahasa Arab. Kita lihat beberapa keterangan dari mereka. Keterangan Asy-Sya'bi, ulama tabi'in, muridnya Usamah Abu Hurairah. An-nahwu fil ilmi kal milhi fit ta'ami la yustaghna anhu. Nahwu dalam ilmu itu seperti garam dalam makanan, selalu dibutuhkan. baik, ini keterangan siapa? Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi, ulama tabi'in, muridnya Usamah bin Zaid dan muridnya Abu Hurairah. Beliau memuji ilmu nahwu sebagaimana layaknya garam dalam makanan. Coba kalau kita makan tanpa garam, rasanya hambar. Selanjutnya, Keterangan Muhammad bin Hasan, gurunya Imam Asy-Syafi'i, khallafa abi 30 alfi dirhamin fa anfaqtu nisfaha 'ala an-nahwi bir-ray wa anfaqtu al-baqi 'ala al-fiqhi. Ayahku meninggalkan warisan untukku 30.000 dirham, sekitar 12,75 kg emas. Separuhnya saya gunakan untuk belajar nahwu di kota Roy, sisanya saya gunakan untuk belajar fikih. Masya Allah. Berarti 6 kilo ya, 6 kilo emas. Ini saya konversi ke dinar. 30.000 dirham, kalau kita konversi ke dinar ya sekitar itu ya. Selanjutnya, Keterangan Abu Raihan Al-Bairuni, li'an ushtama bil arabiyyah khairun min an amdaha bil farisiyah. Umdah. Khairun min an umdaha bil farisiyah. Saya dihina dengan bahasa Arab lebih baik daripada saya dipuji pakai bahasa Persia. Masya Allah. Ini mendengar dia dihina pakai bahasa Arab lebih menyenangkan daripada dipuji pakai bahasa Persia. Karena beliau merasa sangat senang bahasa Arab terdengar di telinga beliau, sekalipun bentuknya kalimat celaan. Imam Asy-Syafi'i dan bahasa Arab. Ada banyak keterangan Imam Asy-Syafi'i terkait bahasa Arab. Baik, di situ saya ungkapkan dengan kalimat superlatif ya. Ada banyak keterangannya. Itu efek dari bahasa Jawa Timur ya. Yang menunjukkan bagaimana beliau sangat mencintai bahasa Arab. Kita simak beberapa keterangan beliau. Ilmu nahwu kunci semua ilmu. Man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulumi. Siapa yang menguasai nahwu, dia dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu. Jawaban fikih dengan kaidah nahwu, la us'ala an mas'alatin la us'alu an mas'alatin min masailil fiqhi illa ajabtu anha min qawaidin nahwi. Tidaklah aku ditanya tentang satu permasalahan fikih selain aku jawab dengan kaidah nahwu. Rajin belajar nahwu agar bisa memahami fikih. Ma aradtu biha yakni al-arabiyyah illa al-isti'anata 'ala al-fiqhi. Tidaklah aku serius mempelajari nahwu selain karena aku gunakan untuk membantu mempelajari fikih. Sudah saatnya kita mencintai bahasa Arab dan membuktikan cinta itu dengan mempelajarinya. Allahu a'lam. Masya Allah. Insya Allah semuanya sudah terpengaruh belum dengan tulisan ini? Kalau masih hambar saja berarti ini yang keliru tulisannya atau? Kalau sudah terpengaruh demikian pentingnya bahasa Arab, berarti sudah saatnya saya melakukan tindakan sebagai konsekuensinya. Berarti selanjutnya tugasnya apa? Belajar bahasa Arab. Di Jogja susah atau mudah? Mudah sekali ya. Insya Allah ada banyak lembaga untuk belajar bahasa Arab, yang berbayar juga banyak ya. Yang free kayaknya nggak ada ya. Ada. Nanti Anda bisa ikut yang berbayar, insya Allah murah, dan targetnya adalah
bisa baca kitab. Sehingga kita ingin teman-teman yang sudah lama ngaji, yang sudah lama ikut forum-forum kajian, jangan hanya bertahan sebatas udu kuping yang penting mendengar, tapi ada upgrade ilmu dengan cara mempelajari bahasa Arab. Man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Siapa yang menguasai ilmu nahwu maka dimudahkan untuk meraih ilmu yang lain. Setelah bisa, nanti pengembangannya mau milih yang mana? Mau jadi ahli hadis bisa. Mau fokus belajar tafsir dan Al-Qur'an silahkan. Mau fokus belajar fikih silahkan. Tapi kuncinya, simpulnya ada di mana? Belajar bahasa Arab dulu. Nah, kalau sudah sampai pada titik ini ibarat sebuah bundaran. Anda mau keluar di bundaran 1, bundaran 2. Kalau sudah sampai roundabout, Anda mau keluar di jalur 1, jalur 2 silahkan. Yang penting pokoknya paham bahasa Arab dulu. Mumpung masih berusia muda, dalam arti masih bisa diajak mikir keras, semoga nanti bisa membuka diri untuk serius belajar bahasa Arab dengan targetnya apa? Target bukan hatam kitab ya, bukan hatam kitab, tapi targetnya apa? Bisa baca kitab. Saya sudah menghatamkan mulakhos, saya sudah menghatamkan, sebatas menghatamkan, tapi belum bisa baca, belum selesai. Sampai bisa baca. Wallahu alam. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.